balik, ya, bila ingat kita, ya, waktu ingat itulah kita bayarkan. Tak boleh kita taruh. Nah, begitulah kita memelihara waktu salat. Salat itu sempurnakan rukuknya. Jangan rukuk contoh ayam. Saya tahu ibu-ibu rukuk ya, contoh ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang umat-umat sebelummu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, iman, sehat, dan berubudiah di dalam bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal yang telah kita buat, Allah tidak sia-sia, akan selalu mencatat di dalam catatan malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun yang diucapkan, tidak satu pun yang dibuat, tidak satu pun yang kita kerjakan, kecuali sudah ada mencatat kiri kanan raqib dan atid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Puasa kita, beribadah kita di dalam bulan Ramadan, tujuannya adalah takwa. Takwa artinya, takwa itu imtithalu bi'awamirihi wajtinabu bin nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan segala ketaatan kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, malamnya kita berniat berpuasa sampai terbenam matahari, nanti kita baru berbuka. Segalanya kita pelihara, segala perintah Allah kita lakukan. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Memang Allah itulah yang patut kita taati. Memang Allah itulah yang pantas kita turuti. Apa segala perintahnya? Itulah yang takwa. Mulai dari puasa 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, memang dipelihara. Takwa aja dapat. Jadi orang-orang yang sudah dapat sifat takwa itu, maka sesuailah dengan surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mulai dari allazi ayat 3 tadi sampai ayat 5 surat Al-Baqarah itu menggambarkan sifat orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat tersebut ada 5 sifat orang yang bertakwa. Mana yang 5? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Membenarkan hatinya terhadap yang gaib. Dia benarkan hatinya menerima, bukan menolak. Hati itulah yang menerima yang gaib itu. Apa itu yang gaib? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, secara kasat mata yang gaib itu yang tak nampak bagi kita. Nah, yang gaib itu banyak. Beriman kepada Allah gaib. Beriman kepada malaikat gaib. Kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada surga, neraka yang telah disiapkan oleh Allah sekarang, itu gaib. Diterima secara qaulan, secara perkataan, diterima secara amalan, ya dikerjakan, ya diterima secara i'tiqadan, dengan keyakinan. Jadi kita terima, hati kita menerima yang gaib itu, ya qaulan, berkata, fi'lan, berbuat, i'tiqadan, dengan yakin. Kalaulah kita jalankan yang kita sampaikan tadi, berarti sifat takwa telah ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah wa yaqimus shalah, selalu mendirikan salat. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang sifat orang-orang yang bertakwa itu selalu memelihara salat, selalu mendirikan salat. Apa arti mendirikan salat? Muhafazatu, memelihara,
waktu-waktu salat yang 5 waktu sehari dan semalam. Yang 5 waktu tidak terlalaikan, yang 5 waktu tidak terjanjikan, yang 5 waktu tidak pernah tinggal. Kalau tinggal yang 5 waktu itu Pak Ibu, ya kadang-kala kan ya awak biasa salat Isya. Ya dengan satu hal, ya awak biasa salat berjamaah Isya. Dengan satu hal, ya tidak takkan ada salat. Lah lalu siapa ketemu di rumah. Nah, nanti ya bila ingat kita, ya waktu ingat itulah kita bayarkan. Tak boleh kita larut-larut. Nah, begitulah kita memelihara waktu salat. Salat itu sempurnakan rukuknya. Jangan rukuk contoh ayam. Lagi tahu ibu-ibu rukuk ya contoh ayam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabanta saja. Jadi rukuknya sempurnakan, artinya tumakninahnya. Tenang dia. Ketika rukuk tenang. Ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukuk. Sempurnakan. Kemudian apalagi sujudnya sempurnakan, tumakninah. Selalu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatinya, ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hatinya ketika sujud di pasar. Jangan hatinya ketika sujud pekerjaan yang terbengkalai. Jangan hatinya ketika sujud hatinya mendengarkan kuliah. Jangan. Tapi hatinya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu artinya merendahkan diri. Rendah dirinya, hina dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempurnakan tilawatil Qur'annya. Mulai daripada ya doa iftitah, Al-Fatihah, yang penting sekali Al-Fatihah itu tidak boleh salah, satu huruf pun tidak boleh salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah alham. Yang wajib salah, fardu wa rukun salat salah. Itu Al-Fatihah kan rukun salat yang keempat. Salah satu huruf, batal salatnya. Orang yang sudah mengetahui, batal salatnya. Tapi kalau orang tidak mengetahui, artinya orang baru belajar, ya tidak apa-apalah salah. Tapi kita harus berusaha merubah, meningkatkan, menguasai bacaan Al-Quran, tilawahnya harus betul semuanya, lebih-lebih Al-Fatihah. Kemudian ya tasyahudnya. Tasyahud artinya ya terakhir itu. Tasyahud kepada Allah Subhanahu, penyaksian diri, pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita tahiyatul sampai akhir. Tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pengakuan kita kepada Allah, pengakuan kepada Rasul terletak di tasyahud. Nah, itu sempurnakan semuanya. Aqimus shalah. Sifat orang yang menyempurnakan tersebut adalah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang telah kami berikan, kata Allah, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Sedekah itu ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib zakat namanya, yang sunat infak dan sedekah namanya. Nah, kedua-duanya dia selalu menjadi sifat bagi seseorang yang bertakwa.
berinfak sedikit banyak dia tetap berinfak. Waktu sesah, waktu lapang tetap berinfak. Waktu sakit atau waktu sehat dia tetap berinfak. Itulah sifat orang yang bertakwa. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Membaca Al-Qur'an. Sifat orang yang bertakwa itu tidak lupa dengan Al-Quran. Selalu dia baca Al-Quran. Selalu dia pelihara bacaan Al-Quran itu. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Dia selalu bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka yakin seyakin-yakinnya. Bagaimana menanamkan keyakinan terhadap hari akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah sekali. Bagaimana? Satu caranya, setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu ada ajalnya. Ada batas waktu, ada batas umur. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ajalnya, ada batas umurnya, batas waktunya ada. Kalau sudah datang batas waktu itu, tidak bisa diundur sedikit pun, tidak bisa dimajukan sedikit pun. Namanya maut, mati. Itu kiamat sugra, kiamat kecil bagi setiap makhluk. Tetapi kiamat kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya dunia bersama isinya. Langit, matahari yang tanpa tiang sudah runtuh, bulan yang begitu indah akan berantakan dengan bintang-bintang, dan laut akan naik, dan gunung akan berterbangan bagaikan anai-anai di dalam Al-Quran. Itulah namanya kiamat besar. Jadi kalau sebelum datang kiamat besar, sebelum datang kiamat kecil, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Jadi hatta ya'tiyakal yakin di dalam Al-Quran itu artinya sebelum datang kematian, yakin itu artinya mati di situ. Beribadah kita, berubudiah kita, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yakin itu, yakin kepada hari akhirat. Benar membenarkan hati kita terhadap hari berbangkit. Setelah hidup di dunia ini akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israfil. Ditiupkan trompet sangkakala, maka hiduplah manusia itu seluruhnya, dibangkitkanlah manusia itu. Hari kiamat, surga, neraka, dan hisab, hari perhitungan. Sudah hari perhitungan mizan, ditimbang dosa dan pahala, ditimbang dosanya berapa dosanya, ditimbang pahalanya berapa pahalanya. Itulah yang kita yakini, yang akan datang nanti sudah pasti, tidak ada lagi, sudah pasti. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, mari sifat orang yang bertakwa yang 5 macam disebutkan Al-Quran itu mari kita miliki. Mudah-mudahan kita amalkan, menjadi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 macam itu ada di dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita amalkan semuanya. Mudah-mudahan Allah akan membimbing kita
Allah akan memelihara kita, Allah akan memberi hidayah kepada kita, Allah akan memberikan berkah hidup, berkah umur di dalam hidup dunia menuju akhirat kita. Demikian saja bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.